Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1361 Istana Abadi 10.000 Binatang. Long Sui sudah memakan semua pil binatang suci, tapi dia hanya mengeluh sesekali. Chen Xiang juga menemukan waktu untuk membuat 1 atau 2 batch untuknya dalam 5 tahun terakhir, jadi dia meningkat dengan sangat cepat sekarang. Itu tidak bisa diperbaiki terus-menerus. Harap tunggu beberapa saat sebelum terus menggunakannya, Bai Youyo memberitahu Chen Xiang. Penggunaan pil emas bola naga itu oleh Chen Xiang untuk berlatih setara dengan menyerap kekuatan orang lain. Ini akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya disempurnakan. Jika terus berlanjut, itu akan berdampak padanya di masa depan. Sekarang mari kita konfirmasi di mana alam kuno binatang suci berada. Ketika kamu cukup kuat, kamu bisa segera pergi ke sana, kata Sumei Yao. Chen Xiang memiliki ide ini sebelumnya, sekarang dia telah memasuki tahap tengah manusia abadi. Meskipun dia masih memiliki sejumlah tekanan saat menghadapi dewa abadi itu, dia dapat mengalahkan mereka jika dia bertemu dengan mereka yang berada di tahap akhir manusia abadi. Sekarang dia ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dari kerajaan abadi Wandan, meskipun dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia pergi ke kerajaan abadi Wandan sekarang, tidak perlu pergi ke sana. Di alam surga, meskipun hanya ada sedikit istana abadi dengan ramuan yang makmur, masih ada beberapa kecuali kerajaan abadi Wandan. Pergilah ke istana peri di mana terdapat banyak binatang peri yang berubah bentuk. Anda mungkin bisa mengetahui tentang alam kuno binatang suci di sana, kata Sumei Yao. Surga itu sangat besar, dan ada banyak binatang buas yang kuat dalam bentuk manusia. Mereka dibagi menjadi 2 kategori, yang satu menentang manusia, dan yang lainnya tidak melakukan agresi. Namun, jika manusia memprovokasi mereka, mereka tidak akan ada buahnya makan. Mereka juga belajar dari manusia dan membangun istana peri raksasa untuk membentuk sebuah kolektif besar, yang juga dapat melindungi anggota yang lebih lemah di dalamnya. Meskipun istana abadi 10.000 binatang tidak memiliki sekelompok istana peri seperti kerajaan peri semacam itu, kekuatan istana peri ini dapat menduduki peringkat tinggi di surga. Istana peri ini agak istimewa. Tidak ada susunan teleportasi di dalamnya. Jika ingin datang ke istana peri ini, Anda harus berteleportasi terlebih dahulu ke istana peri manusia terdekat lalu berjalan ke sana sendirian. Chen Xiang sekarang datang ke gerbang istana abadi 10.000 binatang, dia tidak masuk karena saat ini, seekor ular yang sangat besar perlahan menggeliat ke dalam kota. Gerbang istana abadi 10.000 binatang adalah gerbang terbesar yang pernah dilihat Chen Xiang, tetapi ular piton raksasa menempati setengah dari gerbang tersebut. Chen Xiang memperkirakan ular piton raksasa itu lebarnya lebih dari 100 kaki, yang berbeda dengan gerbang istana abadi 10.000 binatang. Yang sangat besar yang pernah dia lihat sebelumnya, seperti mayat naga. Orang ini sakit. Sepertinya dia bersiap untuk berubah menjadi naga. Dia baru mulai berubah menjadi naga ketika dia sudah tumbuh begitu besar. Mungkin dia bisa berubah menjadi naga secara langsung, kata Long Sui. Istana abadi 10.000 binatang adalah tempat yang baik bagi binatang raksasa ini untuk hidup, karena jika binatang raksasa ini berada di luar, mereka adalah incaran manusia yang kuat. Oleh karena itu, ketika memasuki istana abadi 10.000 binatang, jangan memburu mereka. Jika tidak, binatang raksasa ini akan dikepung oleh sekelompok binatang, dan bahkan Raja Abadi Manusia tidak akan berani main-main di dalam. Ular piton raksasa itu akhirnya masuk, dengan cepat merangkak menjauh dari jalan yang sangat lebar, dan segera menghilang. Jalanan di Istana Abadi 10.000 binatang sangat besar, dan Anda dapat melihat beberapa binatang yang sangat besar dari waktu ke waktu. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berubah menjadi bentuk manusia. Sangat sulit menemukan seseorang di sini yang dapat berbicara dengan Anda. Chen Xiang berjalan di jalan dan mendengarkan Long Sui menunjukkan identitas orang-orang itu. Dia tidak bisa menahan keringat dingin, terutama ketika dia mengetahuinya bahwa wanita-wanita halus itu memiliki rambut yang sangat tinggi. Ketika dia melihat raksasa kuno yang ganas itu, dia merasa ketakutan di dalam hatinya. Sebagian besar orang di istana peri ini adalah binatang abadi, dan seharusnya ada beberapa raja binatang, dan kebanyakan dari mereka sangat harmonis. Tidak mengherankan jika kekuatan keseluruhannya kuat, kata Long Sui. Chen Xiang melewati tembok dengan pemberitahuan hadiah terpasang di atasnya, menawarkan hadiah untuknya,
Tetapi tidak banyak binatang abadi yang memperhatikannya, mereka jelas tidak tertarik dengan hal-hal ini. Sebagian besar orang di sini adalah binatang buas, dan ramuan yang dimakan manusia tidak terlalu berguna bagi mereka, jadi bisnis di sini relatif suram, tetapi senjata peri dan senjata ajaib sangat populer di sini. Jangan meremehkan orang-orang yang telah menjadi manusia dari binatang. Mereka dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Mereka semua luar biasa. Oleh karena itu, setiap binatang peri di sini terasa sangat kuat. Kebijaksanaan mereka juga tidak rendah, kecuali jika itu jenisnya. Binatang peri kecil yang tidak memiliki pengalaman kejam apapun. Kata Baiyoyo. Chen Xiang juga tahu itu, jadi dia akan merasakan suasana yang sangat menyedihkan ketika berjalan di jalan, apalagi binatang buas ini sepertinya bisa menyadari bahwa dia bukan dari jenisnya sendiri, jadi mereka semua memusuhi dia, selama saat dia muncul di tempat ini. Makhluk peri yang telah berubah di sekelilingnya segera menjadi waspada dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian besar makhluk abadi yang dapat bertransformasi pernah memiliki pengalaman diburu oleh manusia yang kuat, dan mereka sangat membenci manusia. Meskipun istana abadi ini mengizinkan manusia untuk masuk, seharusnya ada pasar untuk pil binatang suci di sini. Saya ingin tahu apakah binatang abadi yang diubah ini kaya atau tidak, kata Chen Xiang. Mereka sangat kaya. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka membunuh banyak manusia kuat dan binatang buas yang kuat. Selain itu, mereka aktif di beberapa pegunungan dalam dan hutan tua sepanjang hari. Mereka memiliki banyak kejeniusan dan harta karun, tetapi banyak dari mereka tidak memilikinya, tahu nilainya. Jadi akan ada tempat penilaian khusus di tempat semacam ini. Setelah beberapa binatang peri yang bertransformasi mendapatkan harta karun itu, mereka akan segera pergi ke tempat itu untuk menghabiskan sejumlah kristal peri untuk memastikan nilai mereka. Harta karun, kata Sumeyao. Hal ini membuat Chen Xiang memandangnya. Selama dia mampu membayar harganya, dia bisa membeli harta karun yang telah dikumpulkan oleh makhluk abadi yang telah diubah selama bertahun-tahun. Namun, dia lebih peduli dengan bahan obat kelas atas. Chen Xiang sedang berjalan tanpa tujuan di sini, melewati jalan-jalan lebar, ketika dia tiba-tiba melihat sekelompok binatang abadi yang berubah mengelilingi pintu sebuah rumah batu besar di depannya, dan mereka semua membicarakan sesuatu. Dia segera berjalan dengan cepat dan melihat selembar kertas ditempel di pintu rumah batu besar itu dengan sesuatu tertulis di atasnya. Chen Xiang melihat ke selembar kertas dan membaca isinya dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa isi di atas ada hubungannya dengan tujuan kedatangannya ke sini. Umat manusia telah menemukan beberapa petunjuk tentang tanah suci suku binatang kami dan berharap dapat bekerja sama dengan kami untuk menemukan tanah suci kuno yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ini diprakarsai oleh kuil api dan kerajaan abadi Wandan. Jika Anda memiliki petunjuk, Anda dapat menyediakannya dan Anda bisa mendapatkan hadiah yang besar. Ini jelas berbicara tentang alam binatang suci kuno. Chen Xiang tidak menyangka bahwa alam binatang suci kuno ini akan begitu misterius. Telah ditemukan selama bertahun-tahun. Itu diprakarsai oleh klan Kaisar Naga. Mungkin klan burung kaisar juga sedang mencarinya. Di surga, aku khawatir hanya mereka yang memiliki petunjuk paling banyak. Nenek moyang dari dua klan binatang yang kuat ini berasal dari domain binatang suci kuno. Saya tidak tahu apa tujuan mereka sekarang. Apakah mereka juga tahu bahwa ada hal-hal baik di alam kuno binatang suci? Kata Long Sui. Baik kuil api maupun kerajaan abadi Wandan memiliki hubungan baik dengan klan Huanglong, jadi wajar jika Long Sui langsung mencurigai klan Huanglong. Bab 1362 menyebarkan peta. Chen Xiang berpikir bahwa domain binatang suci kuno dapat dengan mudah ditemukan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan kekuatan kuno dan kuat seperti kuil api dan kuil penekan iblis tidak tahu di mana mereka memang benar. Mintalah petunjuk. Mereka pasti memiliki beberapa petunjuk tentang wilayah kuno binatang suci, tapi itu belum lengkap. Namun, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menentukan lokasi wilayah kuno binatang suci, kata Long Sui. Apakah kamu tidak tahu di mana alam kuno binatang suci berada? Chen Xiang bertanya. Jika aku mengetahuinya, aku akan memberitahumu sejak lama bahwa tidak ada ingatan yang relevan dalam warisan ingatanku.
Tampaknya binatang kuat yang keluar darinya tidak akan meneruskan ingatan ini. Apakah itu untuk melindungi binatang suci itu? Domain kuno? Kata Long Shui. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana setelah kematian Kaisar 10 Surga. Chen Xiang menduga bahwa kejadian ini mungkin memiliki hubungan dekat dengan Kaisar 10 Surga. Ada Kaisar Api di belakang kuil api. Kaisar Api ini mungkin hanya memiliki sedikit petunjuk tentang di mana domain kuno binatang suci berada. Kaisar Naga saat ini dari klan Naga Kekaisaran dan naga-naga tua itu juga seharusnya memiliki beberapa petunjuk, jadi mereka akan bergabung untuk menjelajahi domain kuno binatang suci. Long Shui berkata, itu adalah tanah suci bagi semua binatang saat itu. Sekarang banyak orang akan berpikir bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, jika tidak, sejumlah besar tempat suci yang kuat binatang buas tidak akan dibudidayakan. Chen Xiang sedikit khawatir. Mereka seharusnya tidak memiliki peta itu? Long Shui berkata, sebenarnya, Anda memiliki petunjuk paling banyak karena Anda memiliki 2 peta. Chen Xiang memiliki 2 peta yang identik. Salah satunya dia dapatkan dari kotak harta karun, berisi pil, segel kaisar, dan segel lainnya yang diturunkan oleh Duan Chongzhu, kini ada di tangannya. Meskipun saya punya peta, saya sama sekali tidak tahu di mana lokasi itu. Chen Xiang menghela nafas. Jika dia tahu, dia mungkin pergi berbelanja di dekatnya. Jika peta itu adalah gambaran lengkap dari wilayah kuno binatang suci, maka itu terlalu kecil. Wilayah kuno binatang suci seharusnya sangat besar, kata Sumeyao. Dia dan Bai Yoyo melihat peta itu berkali-kali di dalam. Sudah tidak kecil lagi. Wilayah kuno binatang suci sudah sangat tua, jadi gunung dan sungai di dalamnya sangat besar. Sekarang sepertinya baru saja menyusut. Menurutku setidaknya sebesar negara peri. Untuk binatang suci wilayah kuno, ini cukup besar, kata Long Shui. Tapi saya tidak tahu di mana gunung dan sungai yang digambarkan di peta. Surga itu sangat besar, bagaimana Anda ingin saya memeriksanya? Chen Xiang merasa sangat tidak berdaya, mungkin tempat itu sama sekali bukan di surga. Jadi, kamu taruh petanya. Biarkan saja keluar dan biarkan orang lain menemukannya untukmu. Sembunyikan saja rute aman, tanda bahaya, dan tanda harta karun. Jika memang ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya, tanpa tanda peta, akan sulit bagi mereka untuk menemukannya di tempat yang begitu luas. Jika Anda tahu di mana domain kuno binatang suci berada, dan ketika saatnya tiba, Anda dapat mencapai tempat harta karun itu secepat mungkin melalui rute aman di peta, kata Long Shui. Itu ide yang bagus. Kedua peta di tangannya ditandai dengan rute aman, yang berarti aman untuk berjalan di tempat tersebut, dan beberapa tempat yang sangat berbahaya juga ditandai dengan jelas. Masalah ini telah menjadi topik hangat di Istana Abadi 10.000 binatang. Domain binatang suci kuno adalah tanah suci bagi binatang abadi di sini, dan semua orang ingin pergi ke tempat itu. Bertahun-tahun yang lalu, dunia didominasi oleh binatang buas. Klan naga dan 4 binatang suci adalah makhluk yang sangat kuat, dan 10 kaisar langit yang memerintah 9 surga juga berasal dari domain kuno binatang suci. Berbeda dengan saat ini, semua binatang buas diburu objek. Namun, Chen Xiang merasa bahwa meskipun binatang suci muncul lagi di wilayah kuno, binatang saat ini tidak akan dapat kembali ke status kuat di masa lalu, karena manusia telah berkembang lebih kuat selama bertahun-tahun dan memiliki banyak budidaya yang sempurna. Alkimia dan formasi, tidak ada beast yang bisa menandinginya dengan kekuatan kasar. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, manusia telah melihat banyak makhluk yang dapat dibandingkan dengan binatang suci. Paling banyak akan ada pertarungan yang seimbang antara manusia dan binatang. Chen Xiang membeli beberapa bahan di sini, menyewa ruang rahasia dan melemparkan sepotong seukuran wastafel, lalu mengukir peta di pelat besi. Hal semacam ini sangat sederhana baginya, dia bisa mengukirnya seperti aslinya, dan itu tidak memakan banyak waktu. Peta aslinya sangat besar, seperti meja bundar besar, tapi sekarang diukir pada sepotong besi seukuran muka dan menyusut banyak. Ia mengeluarkan setumpuk kertas, mengisinya dengan tinta dengan segel besi, lalu mencetak peta di atas kertas tersebut. Meski sangat kasar, ia masih bisa melihat dengan jelas gunung dan sungai di atasnya, yang cukup untuk dilihat orang. Tahu tempat seperti apa itu? Chen Xiang bekerja keras selama sehari, mencetak ratusan eksemplar, dan kemudian menyebarkannya kemana-mana, mengatakan bahwa ini adalah alam kuno binatang suci,
apakah dia percaya atau tidak. Dalam beberapa hari, peta misterius Istana Abadi 10.000 binatang dipasang di mana-mana, lebih dari sekadar potret Chen Xiang dengan hadiah di dalamnya. Awalnya, pencarian wilayah kuno binatang suci tersebar di mana-mana di surga, dan sekarang ada peta wilayah kuno binatang suci. Namun, banyak orang yang tidak mempercayainya, tetapi banyak orang yang tidak tahu di mana area yang digambarkan di wilayah kuno binatang suci. Petanya tempat ini, karena bentuk dan jarak pegunungannya, serta kemunculan lebih dari 10 sungai besar secara bersamaan, merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat banyak orang. Ada lebih dari 10 sungai raksasa di peta, dan juga banyak gunung besar dan danau besar. Sekilas terlihat bahwa meskipun peta ini kecil, namun jika Anda benar-benar pergi ke sana, akan sangat luas dan mengejutkan. Chen Xiang awalnya hanya mencetak lebih dari 1.000 peta, tetapi setelah dia membagikannya kemana-mana, penampilannya berubah. Sekarang dia bersembunyi di Istana Abadi 10.000 binatang, dia menemukan hal yang aneh. Ada lebih banyak peta, dan masih perlu membeli. Sial, ini jelas tidak berdasarkan yang saya buat, yang ini jauh lebih jelas. Chen Xiang menghabiskan 100 kristal abadi untuk membeli satu. Saya membuat peta ini terkenal, tapi kemudian ada orang ini menggunakan hembusan ini angin untuk mendapatkan kristal abadi. Siapa dia? Orang ini juga pasti memiliki peta. Ada sungai yang hilang dari segelmu, tapi itu terlihat di sini. Kata Long Shui. Chen Xiang tidak menganggapnya serius ketika dia mengukir segilnya, dan dia merasa kehilangan sungai tidak masalah. Mungkin mereka memperbaiki kesalahanmu? Su Meiyao berkata sambil tersenyum. Bagaimana jika petanya juga memiliki tanda harta karun, dan orang itu lebih baik dariku, apakah aku akan segera kehilangan uang? Chen Xiang merasa ini bukan hal yang baik, dia harus menemukan orang yang menjual peta itu. Selanjutnya, Chen Xiang berjalan-jalan setiap hari, dan pada saat yang sama menyelidiki sumber peta yang bocor. Dialah yang awalnya membuat peta ini. Dia awalnya berencana untuk menjualnya setelah dia menjadi terkenal, tetapi seseorang tiba-tiba mengalahkannya. Untuk itu depan. Long Shui menggunakan Shen Yun Jiutian untuk memisahkan banyak jiwa untuk mencarinya. Dia segera menemukan Slim. Pria yang menjual peta itu tinggal di daerah yang sangat kumuh. Rumah-rumah di sana sangat murah. Chen Xiang segera tiba. Di sini. Apakah orang ini, Duan Chong? Begitu Chen Xiang tiba, dia melihat seorang lelaki tua membuka pintu dan berjalan keluar. Bab 1363 Neraka Setan Malam. Duan Chong sudah lama melewati tahap kenaikan, sehingga sulit baginya untuk datang ke surga. Namun kini ia muncul di sini, ia tidak menyamar, namun ia terlihat sedikit sedih. Larut malam, Duan Chong sedang memegang setumpuk besar peta di tangannya. Pada saat itu, beberapa remaja berlari mendekat dan mengeluarkan kristal peri untuk membeli peta di tangan Duan Chong. Usai berjualan, Duan Chong segera kembali ke rumah tersebut, namun segera keluar dari jendela lain, berjalan melewati gang-gang kawasan perumahan bobrok, dan sampai ke rumah lain. Hal ini terlihat jelas dari semangat Chen Xiang yang melayang tinggi di angkasa. Melihat tingkah Duan Chong, dia semakin yakin bahwa orang tersebut adalah Duan Chong, tapi kenapa dia ada di sini? Chen Xiang menyembunyikan kehadirannya dan diam-diam datang ke pintu kamar tempat Duan Chong berada, dan mengetuk dengan lembut, "Penatua Duan, Shatter, ini aku." Duan Chong yang ada di dalam tiba-tiba terkejut, tetapi setelah memikirkannya, dia dengan cepat menyadari dia tahu bahwa itu normal baginya untuk ditemukan oleh Chen Xiang. Setelah Duan Chong membuka pintu, dia menyeret Chen Xiang masuk. "Anda benar-benar merilis peta itu?" Duan Chong terkekeh dan berkata, "Hanya saja Anda melewatkan sungai, dan saya membantu Anda menebusnya." "Tuan Duan, mengapa Anda ada di sini? Anda tidak berada di Ditian. Di antara mereka?" tanya Chen Xiang. "Kepala sekolah, sekarang di Kaisar Tian, gerbang penakluk naga kita sangat kuat dan stabil. Saya merasa terlalu membosankan di sana, jadi saya datang. Butuh banyak usaha untuk membuka jalan dan saya hampir mati." Duan Chong berkata dengan rasa takut yang masih ada. "Kapan kamu datang?" 2 tahun lalu, aku tidak menyangka kamu begitu populer di surga, kata Duan Chong sambil tersenyum. Duan Chong adalah dewa abadi dan memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat kuat. Dia menyebarkan peta ini secara diam-diam, sehingga menyulitkan orang lain untuk menemukannya.
Saya telah menemukan banyak buku kuno yang relevan, tetapi saya tidak dapat mengetahui lokasi domain binatang suci kuno ini. Namun, saya yakin klan Kaisar Naga pasti mengetahuinya, dan keluarga Tongtian serta domain suci juga mengetahuinya. Sesuatu tentang itu. Saya tidak tahu apa yang mereka lihat di peta ini. Bagaimana menurut Anda? Duan Chong berkata sambil tersenyum, kamu masih anak-anak dengan banyak ide cerdas. Jika tidak, saya takut binatang suci wilayah kuno akan ditempati oleh orang-orang itu. Tidak apa-apa sekarang. Begitu peta tersebar, akan selalu ada orang yang melihatnya. Bagi orang-orang di medan seperti itu, tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mengetahui di mana alam kuno binatang suci adalah. Sebelumnya, beberapa kekuatan besar yang diwakili oleh Kaisar Naga Klan membeli petunjuk yang relevan, tetapi sekarang petunjuk tersebut tersedia, tetapi hanya dipublikasikan. Chen Xiang itu benar-benar merusak perbuatan baik mereka. Tidak heran Duan Chong bersembunyi begitu keras. Chen Xiang sekarang juga membantu mencetak peta itu. Dia bertanya, Tuan Duan, keluarga yang mengikuti Kaisar 10 Langit saat itu semuanya memiliki status tertentu di surga. Beberapa dari mereka bahkan dapat bersaing dengan kekuatan tertinggi itu. Duan Anda keluarga adalah satu-satunya di surga. Bukankah kita memiliki landasan seperti ini? Keluarga Duan kita berbeda dari keluarga lain. Kita disegel oleh kekuatan misterius dari waktu ke waktu. Ada baiknya kita masih memiliki sedikit bibit. Fondasi di surga telah lama dihilangkan, tetapi menurut legenda saat itu, nenek moyang keluarga Duan kami memiliki sebuah makam di surga. Tujuan kedatangan saya ke surga adalah untuk menemukan makam ini dan menggalinya konon ada hal yang sangat penting di dalamnya, kata Duan Chong. Duan Chong berusaha sekuat tenaga untuk datang ke surga hanya untuk menggali kuburan leluhur mereka, dan sepertinya itu adalah sesuatu yang diperintahkan leluhur mereka untuk dilakukan. Bocah itu Duan Sanchang belum mampu menggali makam semacam itu, jadi aku akan melatihnya dengan baik. Aku sendiri tidak cukup kuat. Aku akan pergi ke kerajaan abadi Raja Manusia setelah beberapa saat. Duan Sanchang juga di kerajaan abadi Raja Manusia. Jika perampok makam datang ke surga, dia pasti akan melanjutkan karir lamanya. Banyak makam di surga berisi harta karun. Hanya dalam 1 bulan, peta-peta ini telah muncul di banyak kerajaan abadi dan istana peri, dan peta-peta tersebut telah dipastikan sebagai alam kuno binatang suci, karena seorang raja binatang tua pernah keluar untuk membuktikannya. Dengan mengingat petunjuknya, Duan Chong juga berpisah dari Shen Xiang. Dia juga memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, dan dia percaya bahwa Chen Xiang akan dapat kembali dari wilayah kuno binatang suci dengan selamat sendirian. Petunjuknya semakin banyak, terutama di Istana Abadi 10.000 binatang, ada beberapa raja binatang tua yang tersembunyi di sini, dan beberapa dari mereka tumbuh di tepi wilayah kuno binatang suci, tetapi mereka tidak mengetahui tempat itu adalah wilayah kuno binatang suci sebelumnya. Salah satu raja binatang tua mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke sana. Dia mengatakan bahwa itu bukanlah tanah suci yang dibayangkan semua orang. Itu adalah neraka. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk keluar dari sana. Yang disebut alam binatang suci kuno sangat berbahaya. Bahkan jika dia sekarang telah melihat kekuatan raja binatang, dia tidak ingin kembali. Ada 2 raja binatang lain yang mengatakan ini, tetapi banyak orang dan binatang tidak mempercayainya. Mereka mengira raja binatang tua ini khawatir orang lain akan merebut wilayah binatang suci kuno, jadi mereka sengaja membuatnya begitu menakutkan. Yang membuat Chen Xiang sedikit cemas adalah dia masih belum tahu di mana tempat itu. Raja binatang tua itu berkata mereka tidak ingin terlalu banyak makhluk mati, jadi mereka bungkam. Ini semua adalah sesuatu yang ditolak oleh Raja Binatang dari Istana Abadi 10.000 binatang, tetapi Raja Binatang tua di Istana Abadi Binatang Perang lainnya, tempat binatang abadi yang bertransformasi berkumpul dan memiliki permusuhan yang kuat terhadap manusia, mengatakannya. Neraka Setan Malam. Tempat ini sepertinya sangat menakutkan. Setelah Chen Xiang mendengar berita terbaru, banyak orang yang sangat takut dengan neraka setan malam. Domain kuno binatang suci ternyata adalah neraka iblis malam. Su Meiyao berkata dengan ngeri, dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Apakah tempat ini menakutkan? Chen Xiang bertanya buru-buru. Aku baru saja mendengar bahwa puncak pembunuhan iblis ada di dalam, tapi itu bukan di tengah neraka iblis malam.
Itu hanya bisa dianggap sebagai puncak gunung di samping, dan tidak ada yang bisa pergi ke tempat di tengah. Kata Sumeyao. Saat itu, Tuan kita ingin pergi ke puncak pembantaian iblis sendirian, tetapi pada akhirnya dia kembali dengan luka serius. Tidak ada yang membimbingnya, dan sulit untuk mendekat. Bai Yoyo berkata, mereka juga kuat laki-laki saat itu, dan tuan mereka bahkan lebih kuat, tapi mereka semua ada di sana. Tempat-tempat seperti itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pantas saja banyak orang yang tidak bisa mengetahui tempat itu dengan melihat bentuk lahannya. Ternyata hanya sedikit orang yang bisa mendekati tempat itu. Biasanya diselimuti kabut tebal, dan berbahaya juga untuk terbang dari tempat tinggi. Ketinggian. Jika itu masalahnya, beberapa orang itu lari darinya. Tidak heran Raja Binatang Tua yang keluar tidak mau kembali. Sumeyao menghirup udara dingin, dia merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya, karena dia telah melihat tuannya kembali dengan penuh luka. Pantas saja mereka bisa menjadi Raja Binatang jika kehabisan. Mereka tidak bisa keluar meski tidak memiliki kemampuan apapun. Menurut legenda, di sana benar-benar seperti neraka. Apalagi di malam hari, terdengar raungan yang sangat menakutkan. Hal yang paling kuat dalam legenda adalah iblis malam, kata Bai Yoyo. Ini semua adalah legenda karena sulit untuk keluar hidup-hidup. Saya memiliki rute yang aman, mungkin saya dapat menghindari beberapa bahaya. Kata Chen Xiang, karena dia mendengar nada suara Sumeyao dan Bai Yoyo bahwa mereka tidak ingin dia pergi. Iblis tua yang kuat seperti tuan mereka akan dimakan jika mereka masuk, rugi, apalagi dia. Bab 1364 menunggu untuk berangkat. Tunggu sebentar. Sebaiknya kamu mencari tahu siapa yang pergi. Kamu bisa mengikuti orang-orang itu dulu. Sumeyao berkata. Dia dan Bai Yoyo sama-sama tahu pentingnya teknik membunuh binatang bagi Chen Xiang. Selain itu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kaisar Alkimia di dalam, mungkin itu adalah tutup kuali dewa. Chen Xiang meninggalkan Istana Abadi 10.000 binatang dan berteleportasi ke Istana Abadi Penekan Iblis. Jika dia ingin pergi ke neraka iblis malam, orang-orang dari Istana Penekan Iblis pasti sangat diperlukan, jadi Chen Xiang datang ke sini. Istana Abadi dari kuil Penekan Iblis bukanlah yang terbesar, tetapi salah satu yang paling kuat. Sebagian besar Istana Abadi lainnya dikelilingi oleh area pusat. Hanya orang dengan sejumlah besar kristal abadi yang diizinkan masuk, atau tempat berkumpulnya beberapa orang kuat, dan di area tengah Istana Peri Penekan Iblis, sebuah aula besar dibangun, yaitu kuil Penekan Iblis. Chen Xiang tidak tahu cara kerjanya di dalam. Dikatakan bahwa hanya orang-orang di kuil Penekan Iblis yang mengetahuinya, dan orang-orang di kuil Penekan Iblis bungkam dan tidak akan mengungkapkan detailnya. Itu juga sulit bagi orang biasa untuk memasuki kuil ini karena ada beberapa yang kuat. Jika Raja Abadi ingin masuk, dia harus memanggilnya terlebih dahulu. Namun bagian luar kuil Penekan Iblis masih sangat makmur, karena energi abadi di dekat kuil relatif kuat, sehingga banyak dibangun gedung-gedung tinggi dan megah di sekitar kuil, termasuk hotel dan penginapan. Chen Xiang datang ke sini untuk menanyakan tentang aktivitas kuil Penekan Iblis. Jika kuil Penekan Iblis berencana pergi ke neraka iblis malam, skalanya pasti cukup besar dan aktivitasnya harus besar. Sesuatu bisa diperoleh di sini. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat telah mati di neraka iblis malam. Aku tidak menyangka bahwa itu ternyata adalah alam kuno binatang suci. Tampaknya telah banyak berubah. Itu bukan lagi tempat lahirnya binatang suci, tetapi telah menjadi tempat lahirnya iblis. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chen Xiang berada di kedai teh, dan dia menemukan bahwa sebagian besar orang di dalam datang untuk menanyakan tentang kuil Penekan Iblis. Karena jika kuil Penekan Iblis keluar, mereka akan merasa lebih nyaman dan pasti akan mengikuti mereka. Jika kuil Penekan Iblis, kuil api, klan naga kekaisaran, kerajaan abadi Wandan, ditambah 10 kerajaan abadi surgawi besar dan 10 kerajaan abadi alam suci besar, serta kerajaan abadi istana abadi besar dan kecil lainnya, pergi ke wilayah kuno binatang suci bersama-sama. Saya khawatir itu adalah kekuatan terbesar dalam sejarah. Dan itu akan sangat bermanfaat. Tapi kita belum tahu. Jika kekuatan super ini benar-benar keluar bersama, mereka mungkin bisa untuk menakut-nakuti setan malam di dalam. Chen Xiang mendengarkan. Mengobrol dengan orang-orang ini adalah salah satu cara dia mengumpulkan informasi.
Bajingan kecil, ceritakan padaku apa yang terjadi di puncak pembunuhan iblis, dan ingatlah untuk melebih-lebihkannya, tiba-tiba Sumeyao berkata. Chen Xiang segera memahami pikiran Sumeyao dan buru-buru pindah ke meja dan berkata, Anda mungkin tidak tahu bahwa puncak pembunuhan iblis yang legendaris ada di neraka setan malam. Kekuatan besar itu mungkin menyerang puncak pembunuhan setan. Tentang puncak iblis, kan? Monster yang keluar dari sana semuanya adalah orang-orang yang telah memprovokasi banyak kekuatan besar dengan kekuatan mereka sendiri. Misalnya, Raja Iblis yang kejam adalah salah satunya, dan Chen Xiang dikatakan sebagai salah satunya. Dari Demon Killing Peak. Kata-kata Chen Xiang membuat semua orang di kedai teh menajamkan telinga mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pernyataan ini. Meskipun mereka pikir itu tidak dapat diandalkan, itu masih terdengar cukup memuaskan. Raja Iblis tanpa ampun adalah tokoh besar ratusan ribu tahun yang lalu. Reputasinya masih ada sampai sekarang. Dia memang berasal dari puncak pembantaian iblis. Tidak heran Chen Xiang begitu kuat. Ternyata dia juga dari pembantaian iblis. Puncak, tapi dia mungkin belum pernah ke puncak pembunuh iblis, tapi dibawa oleh anak-anak dari puncak pembunuh iblis yang sedang berkeliaran di luar. Pasti ada banyak sihir dan keterampilan sihir yang kuat di puncak pembunuh iblis, serta banyak teknik alkimia yang luar biasa, jika tidak, yang berat bagaimana Xiang bisa begitu kuat. Jadi kekuatan besar itu benar-benar akan menyerang puncak pembunuhan iblis? Itu sudah pasti. Dikatakan bahwa ada 2 orang yang menyelamatkan Chen Xiang hari itu, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat kedua orang itu. Sosoknya menunjukkan betapa kuatnya dia, dan dia juga membunuh 2 raja abadi dari kuil penekan iblis dan kuil api dalam situasi itu. Bahkan lengan Kaisar Naga pun ikut terbunuh. Terputus. Putra naga suci Kaisar Naga yang tahu cara membuat alkimia mereka juga lumpuh. Lalu mengapa kerajaan abadi Wandan juga menyerang puncak pembunuh iblis? Meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan klan naga kekaisaran, menyerang iblis Slaying Peak tidak akan ada gunanya bagi mereka. Mereka tidak memiliki permusuhan dengan Demon Slaying Peak. Chen Xiang mendengar apa yang dikatakan orang lain, dan kemudian menyela, kamu tidak tahu, kerajaan abadi Wandan juga menderita kerugian besar. Raja baru dari kerajaan abadi Wandan, Hipei King, memiliki buah suci, yang awalnya akan menjadi pemenang kompetisi. Hadiahnya dicuri oleh seseorang, dan orang itu berasal dari puncak pembunuhan iblis. Itulah mengapa mereka dengan enggan mengambil keluarkan kuali dewa. Meskipun kuali dewa tidak memiliki penutup, namun nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan buah suci. Karena buah suci masih bisa tumbuh di kemudian hari, dan akan hilang jika tripod dewa diberikan. Begitu, aku bertanya-tanya dari mana kamu mendengarnya. Apakah ini benar? Tanya seorang lelaki tua. Tentu saja benar, ini semua menyebar dari kuil api, kata Chen Xiang. Ini memang benar. Chen Xiang tidak berbohong. Dia tahu tidak butuh waktu lama untuk rumor seperti itu menyebar dengan cepat. Setelah Chen Xiang tinggal di kuil penekan iblis selama beberapa hari, dia tidak menyangka bahwa Dewa Abadi dari kuil penekan iblis pernah berkata di depan umum bahwa puncak pembunuhan iblis memang ada di dalam neraka iblis malam. Puncak pembunuh setan ada di dalam neraka setan malam. Apakah orang-orang di dalam puncak pembunuh setan mencoba untuk menekan monster luar biasa di dalam? Chen Xiang duduk di dekat jendela sambil minum teh dan memandangi kuil penekan setan yang besar di kejauhan. Saya ingin tahu apakah Kongres Abadi Raja Manusia akan diadakan. Chen Xiang tidak mengkhawatirkan Liu Menger dan yang lainnya, kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Sekarang masalahnya begitu besar, mereka tidak bisa lagi berdiam diri di kuil penekan iblis. Chen Xiang telah menentukan bahwa banyak orang dan binatang abadi telah berkumpul di istana abadi yang jauh dari neraka setan malam. Aku ingin tahu apakah iblis dari surga iblis dan surga iblis akan datang. Long Sui berkata, klan Kaisar Burung dan klan Kaisar Naga pasti akan kembali. Tempat ini terlalu penting bagi mereka. Itu adalah akar mereka, dan mereka punya berada di sana selama bertahun-tahun. Tidak ada binatang suci yang pernah dilahirkan, jadi mereka ingin mendapatkan kekuatan untuk menjadi binatang suci darinya. Bagaimana jika mereka menemukannya? Chen Xiang memikirkan kekuatan Baihu. Bahkan begitu disebut Kaisar Naga takut pada kekuatan macan putih. Tidak apa-apa.
Lagi pula mereka tidak dapat menemukanmu, dan mereka tidak akan bisa menguasai 9 langit seperti sebelumnya. Pasti ada orang suci manusia yang bisa bersaing dengan mereka dan tidak akan membiarkan mereka main-main, kata Long Shui. Sekarang Shen Xiang di sini menunggu kuil penekan iblis. Untuk menghadapi iblis malam misterius, kuil penekan iblis sangat diperlukan. Bahkan jika kuil penekan iblis tidak mau pergi, saya khawatir kekuatan lain akan meminta mereka untuk pergi. Membersihkan jalan. Bab 1365, berangkat ke neraka. Chen Xiang sedang menunggu dengan tenang di istana abadi penekan iblis, menunggu berita tentang kepergian kuil penekan iblis. Tetapi lebih dari 10 hari telah berlalu, dan tidak ada pergerakan sama sekali di kuil penekan iblis. Pada dasarnya ada orang yang menunggu di luar gerbang kuil penekan iblis. Begitu ada operasi skala besar, berita akan menyebar. Chen Xiang melihat ke sebuah gerbang. Dia merasa bahwa mereka harus mengambil tindakan cepat di kuil penekan iblis. Benar. Chen Xiang bertanya tentang berita di jalan. Di malam hari, Long Shui berkata dengan beberapa keraguan, saya merasakan kekuatan fluktuasi ruang yang sangat lemah datang dari dalam wajah. Tidak, mungkin ada sesuatu di dalamnya. Ada susunan teleportasi, mungkin mereka diteleportasi secara berkelompok, kemana mereka akan diteleportasi? Chen Xiang segera memikirkan level ini. Kamu seharusnya bisa mengetahuinya di istana abadi dekat neraka setan malam. Ayo pergi ke sana dulu, kata Sumei Yao. Sekarang banyak orang menunggu di sini, dan sebelum Chen Xiang berteleportasi, dia juga merilis berita bahwa orang-orang dari kuil penekan iblis telah pergi ke istana abadi dekat neraka iblis malam melalui susunan teleportasi di dalam kuil besar. Neraka iblis malam sudah ada sejak lama. Kuil penekan iblis sangat familiar dengan neraka iblis malam ini. Konon ketika mereka pergi mengalami neraka iblis malam, mereka sering memancing para iblis malam untuk berburu. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, kuil penekan iblis juga telah ada di sana, sebuah istana peri yang cermat dibangun di dekat neraka iblis malam ini. Istana abadi ini juga disebut Istana Abadi Penekan Iblis, tetapi ukurannya sangat kecil, dan tidak ada kuil penekan iblis sebesar itu di dalamnya, tetapi istana biasa tetaplah besar. Ketika Chen Xiang merilis berita sebelumnya, banyak orang yang bisa menebak bahwa jika kuil penekan iblis berangkat, pasti akan datang ke istana peri ini terlebih dahulu, meskipun tidak ada pergerakan di kuil penekan iblis di istana peri ini, beberapa itu gerbangnya dijaga oleh seseorang. Kuil penindas iblis di sini jauh lebih kecil. Ini hanya sebuah kompleks istana yang dikelilingi oleh tembok. Long Shui dan Shen Xiang dapat melihat ke dalam istana dengan menggunakan gerakan surgawi untuk melayang di langit selama 9 hari. Ada banyak orang. Chen Xiang melihat sejumlah besar orang berkumpul di kuil penindasan iblis. Semuanya mengenakan pakaian berbeda. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan berdiri di alun-alun di dalam. Ada lebih dari 30 naga dari kuil api dan klan naga kekaisaran. Tampaknya mereka benar-benar akan memasuki neraka setan malam, kata Long Shui. Saya tidak akan berbicara tentang yang kuat, tetapi banyak dari mereka sangat lemah, bahkan tidak abadi, dan mereka berani pergi ke neraka setan malam, kata Chen Xiang. Sangat berbahaya sebelum memasuki neraka iblis malam. Tidak aman di luar neraka iblis malam. Membawa banyak orang lemah untuk membuka jalan dapat menghemat banyak kekuatan. Terlebih lagi, begitu orang kuat mereka menyerang dari luar, mudah untuk memperingatkan mereka yang bersembunyi. Binatang buas yang kuat. Sumei Yao sangat mengenal neraka iblis malam dan jelas pernah ke tempat itu. Saya ingin tahu apakah kelompok binatang peri yang berubah akan pergi? Chen Xiang berencana untuk mengikuti kekuatan ini terlebih dahulu, menunggu sampai mereka berada di dalam dengan aman, membandingkan medan di peta, dan menemukan rute yang aman sebelum bergerak sendiri. Awalnya aku mengira sekelompok orang dari kuil penekan iblis akan berangkat dengan tenang, tapi siapa yang tahu bahwa dalam beberapa hari, mereka akan berbaris dari gerbang ke neraka iblis malam dengan meriah. Ada banyak orang, total lebih dari 100.000, di antaranya kuil api dan kuil penekan iblis lebih banyak, diikuti oleh kerajaan abadi Wan dan klan Kaisar Naga memiliki jumlah terkecil, tetapi secara keseluruhan sangat kuat. Bukankah 10 kerajaan abadi yang mencapai surga dan 10 kerajaan abadi alam suci akan datang? Chen Xiang telah mendengar sebelumnya bahwa kekuatan ini juga akan bergabung. Mereka seharusnya ada di sini. Mereka mungkin berada di istana abadi lainnya. Tidak mungkin orang-orang ini absen.
Mereka mungkin memiliki banyak petunjuk tentang domain binatang suci kuno. Nenek moyang kekuatan ini pernah mengikuti Kaisar 10 Langit dan mengetahui banyak hal binatang suci kuno. Rahasia domain, kata Long Shui. Ada banyak orang yang mengikuti tim besar di sepanjang jalan, dan Chen Xiang adalah salah satunya. Dia tidak menemukan raksasa kuat seperti Kaisar Naga dan He Peiking di tim, tetapi masih ada beberapa raja abadi. Setelah berjalan keluar dari istana abadi, semua orang dapat melihat gunung yang menjulang di kejauhan, diselimuti kabut putih tipis, bisa dikatakan sangat dekat dengan istana abadi, dan mungkin dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. 2 berjalan. Gugusan gunung tak berujung itu samar-samar terlihat di kejauhan. Dapat dilihat betapa besarnya mereka. Saya telah belajar dari peta sebelumnya bahwa gunung dan sungai di wilayah binatang suci kuno ini sangat besar. Segera setelah Anda masuk kabut area, itu adalah tempat yang berbahaya, meskipun tidak dianggap memasuki alam kuno binatang suci di sana. Bai Yoyo berkata, jika Anda adalah dewa abadi, masih aman untuk berkeliaran di luar, selama Anda jangan temui Raja Iblis Malam. Raja Iblis Malam. Raja Iblis jarang berlari keluar, dan biasanya bersembunyi di dalam. Hanya iblis malam kecil bodoh yang akan habis, dan mereka biasanya menjadi target kuil penindas iblis. Kata Sumei Yao. Seberapa kuat Little Night Demon? Chen Xiang bertanya. Kekuatan manusia abadi tahap menengah hingga akhir, Raja Iblis Malam setara dengan Dewa Abadi, jawab Bai Yoyo. Setelah berjalan selama 2 hari, kami semakin dekat ke neraka setan malam. Kami sudah bisa melihat kabut tipis di depan kami. Bagian bawah dari banyak gunung raksasa tertutup kabut, dan hanya bagian atasnya saja yang terlihat. Terlebih lagi, kabut ini tetap ada sepanjang tahun. Setelah mendekat, Chen Xiang menemukan bahwa kabut itu sebenarnya terbuat dari energi abadi yang kaya. Energi abadi yang bisa berubah menjadi kabut, mungkinkah dikatakan ada urat naga di dalamnya? Chen Xiang telah melihat 2 urat naga dan tahu cara membentuk urat naga. Pada saat ini, seluruh domain kuno binatang suci yang besar dikelilingi oleh kabut tebal ini. Pasti ada kekuatan kuat yang mengumpulkan energi abadi setiap saat. Mungkin di suatu tempat jauh di dalam, ada pembuluh darah naga. Dulu, itu bukan energi peri sama sekali, itu hanya kabut biasa. Aku tidak menyangka sekarang akan berubah menjadi energi peri. Mungkin memang ada urat naga di dalamnya. Pantas saja kekuatan besar itu akan bergabung. Untuk masuk ke dalam. Sumei Yao berkata dengan terkejut. Saya tidak tahu sudah berapa lama keadaan ini terjadi. Jika ada urat naga di dalamnya, maka di dalamnya sangat berbahaya. Untuk melindungi dirinya sendiri, formasi alami yang dibentuk oleh urat naga sangat kuat. Sulit untuk menerobos kuburan naga jahat, belum lagi urat naga ini yang terkondensasi dari kristal abadi. Wajah Chen Xiang menjadi serius. Jika sudah ada sejak lama, mungkin ada banyak buah-buahan dan obat-obatan peri di sana. Long Shui berkata, lingkungan seperti ini dapat mengolah bahan obat tingkat peri dengan sangat baik. Sudah larut, dan besar tim tiba-tiba berhenti. Malam adalah saat setan malam muncul. Sangat mudah untuk bertemu setan malam ketika memasuki daerah berkabut. Semua orang sedang beristirahat di hutan di luar saat ini. Setelah melewati hutan ini, Anda akan memasuki hutan pegunungan. Anda perlu untuk mendaki gunung dan punggung bukit untuk bergerak maju. Selama Anda melangkah memasuki hutan di depan, itu adalah pinggiran neraka setan malam, yang dianggap sebagai daerah berbahaya. Apakah semua iblis malam itu pintar? Chen Xiang duduk di dekat pohon dan memandangi sekelompok murid dari kuil penekan iblis di depannya. Yang bijak semuanya adalah iblis malam, atau iblis malam. Sebagian besar iblis malam kecil itu bodoh. Kecuali jenis yang sama, selama mereka melihat sesuatu yang bergerak, mereka akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Jika ada makhluk hidup dibunuh, mereka akan dimakan oleh iblis malam. Kata Sumei Yao. Hari mulai gelap, dan banyak orang di hutan menyalakan api. Tak lama kemudian, semua orang mendengar tangisan pelan, seperti kucing mengeong di tengah malam, seperti tangisan bayi. Tangisan yang keluar kali ini seperti ribuan kucing yang mengeong secara bersamaan. Menyeramkan sekali. Ini semua teriakan setan malam kecil. Setan malam kecil telah keluar untuk berlatih, kata Bai Yoyo.
Setan malam kecil yang tak terhitung jumlahnya membuat jeritan tajam, dan suaranya semakin keras. Dapat diketahui bahwa jumlah setan malam kecil secara bertahap meningkat. Sama seperti iblis malam kecil dengan kekuatan abadi manusia tahap menengah hingga akhir, jumlahnya sangat banyak. Sekarang Shen Xiang mengerti mengapa kekuatan besar itu mengirim ratusan ribu orang. Kemudian, Chen Xiang merasakan beberapa aura kuat mendekat. Mereka berasal dari Kaisar Naga dan He Peiking. He Feng juga mengikuti mereka. Mereka melaju menuju hutan. Ini adalah sesuatu yang Chen Xiang kenal, tapi nafas berikutnya mengejutkan Long Shui dan Shen Xiang. Mengapa nafas ini begitu familiar namun sangat aneh, kata Chen Xiang. Kaisar Naga dan yang lainnya ada di sini untuk bersaing dengan tim besar ini, tetapi ada juga sekelompok orang yang sangat kuat di sini. Itu dari klan burung kerajaan. Raja burung yang asli telah tiba. Melihat aura ini, itu pasti seekor burung phoenix, kata Long Shui. Phoenix? Bukankah sudah punah? Chen Xiang berkata dengan heran. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pemuda berwajah dingin berjalan perlahan. Dia mengenakan kemeja putih. Ekspresinya memberikan perasaan yang sangat dingin kepada orang-orang, tetapi ada aura yang sangat berapi-api keluar dari dirinya. Dia sepertinya tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian berjalan perlahan menuju Kaisar Naga di depan. Tidak lama setelah dia muncul, suara gemuruh datang, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di hutan. Seorang pria parubaya muncul. Pria parubaya ini adalah Raja Jin Peng. Dia mengikuti pemuda berbaju putih. Apakah ini Phoenix? Mengapa terlihat seperti laki-laki? Kata Chen Xiang, yang memang memberi orang perasaan yang sangat kuat. Phoenix juga dibagi menjadi jantan dan betina. Jantan disebut Phoenix dan betina disebut Phoenix. Tapi kemudian mereka semua disebut Phoenix. Aku tidak tahu apakah itu enak. Long Shui menjilat bibirnya, dia seharusnya juga memiliki seorang putra dan putri burung Phoenix kecil, hehe. Chen Xiang tidak tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada Phoenix dan Kaisar Naga. Dia hanya peduli dengan neraka iblis malam sekarang. Jika kamu tinggal di istana peri terdekat, kamu tidak akan takut dengan lolongan hantu di neraka iblis malam. Jika ini pertama kali kamu mendengarnya, kamu akan sangat kesal meskipun kamu tidak takut. Chen Xiang melihat beberapa orang yang memutuskan untuk kembali saat fajar. Selanjutnya, 10 kerajaan besar abadi yang mencapai surga dan kerajaan abadi tanah suci tiba. Mereka semua adalah tokoh tingkat raja. Apa yang bisa membuat orang-orang ini pindah? Belum lagi kekuatan-kekuatan itu, ada lebih dari 100.000 orang yang datang untuk ikut bersenang-senang dengan ide mengambil keuntungan, dan kekuatan-kekuatan itu berjumlah sebanyak 5 hingga 6 juta. Chen Xiang merasa alangkah baiknya jika setengahnya orang-orang bisa kembali. Saat fajar, Chen Xiang tidak tidur semalaman, melainkan hanya istirahat. Saat ini, ada keributan di hutan, karena ratusan ribu orang dari kekuatan besar telah berangkat. Bab 1366 Setan Malam Kecil. Chen Xiang mengusap matanya dan mengikuti sekelompok orang ke area berkabut di depan. Semula ada yang ingin terbang, namun diteriakkan karena terbang akan sangat berbahaya, apalagi saat memasuki pegunungan dan hutan. Meskipun berada di luar neraka iblis malam, pepohonan di luar sangat besar. Kudengar iblis malam bersembunyi di pepohonan besar. Jika mereka terbang terlalu tinggi, mereka akan mati tanpa menyadarinya, dan mereka juga akan menarik perhatian sekelompok orang. Setan malam. Selain itu, Chen Xiang dan Long Shui juga menemukan bahwa terdapat sejenis gas beracun di dalam kabut tebal di ketinggian. Jenis gas beracun ini tidak terlalu beracun, bahkan jika Anda menghirupnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan menjadi sangat merepotkan. Akan menghasilkan kekuatan aneh yang menghalangi meridian dan mencegah pelepasan energi sebenarnya. Mungkinkah kabut ini merupakan formasi alami yang dibentuk oleh urat naga ini? Chen Xiang merasa bahwa pembentukan gas beracun mungkin terkait dengan ini. Anda tidak bisa terbang, Anda harus mengikuti pasukan yang besar, Anda tidak bisa berlari cepat, dan Anda harus mendaki gunung dan punggung bukit. Jadi perjalanannya sangat lambat. Setelah memasuki area berkabut, Anda hanya bisa melihat apa yang ada di dalam. Beberapa puluh kaki di dekatnya, yang seluruhnya berwarna putih. Jika Anda menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk merasakannya, Anda akan dengan mudah kehilangannya.
Di masa lalu, klan Kaisar Naga dan klan Kaisar Yu bertarung sengit untuk menguasai tahta kerajaan abadi Wandan, tetapi sekarang melihat Kaisar dari kedua klan bersama tanpa konflik apapun, Chen Xiang sedikit terkejut. Chen Xiang sedang berjalan di depan dan bisa melihat Kaisar Naga dan Phoenix berjalan berdampingan di tengah pasukan besar, tetapi ekspresi Raja Jinpeng tidak wajar. Hanya dua dari klan burung kekaisaran yang datang? Semua orang dapat melihat bahwa ada banyak naga dari klan burung kekaisaran, tetapi hanya dua burung dari klan burung kekaisaran yang datang. Itu sangat kuat, tetapi jika suku burung kerajaan ingin bersaing memperebutkan harta karun di dalamnya, mereka tidak dapat mengambil apapun, kata Long Shui. Sebentar lagi malam. Mereka telah melewati beberapa gunung tinggi hari ini dan sedang beristirahat di kaki gunung, namun kini semua orang waspada. Di malam yang gelap, di tengah kabut tebal, terdengar ratapan yang mengental darah, kali ini lebih jelas, dan seolah datang dari segala arah, membuat orang merasa seperti ada ribuan monster dan monster yang bersembunyi di balik kabut tebal. Ini adalah dataran, dan semua orang menyalakan api di tempat, tetapi jarak yang dapat diterangi sangat terbatas, karena kabut sangat tebal, dan ratusan ribu orang ada di sini, dan mereka hanya dapat melihat sedikit, yang membuat orang semakin merasa ketakutan. Kamu pasti takut untuk ikut bersenang-senang sekarang, tapi lebih baik kita tetap dekat dengan kuil penindas iblis. Jika ada iblis malam, orang-orang itu bisa menghadapinya. Bukan hanya Chen Xiang yang memiliki ide ini, banyak orang yang memilikinya, di mana-mana sudah ramai dikunjungi orang. Iblis malam telah muncul. Long Shui berteriak. Segera setelah dia selesai berbicara, terdengar jeritan, dan semua orang segera melihat, tetapi tidak dapat melihat apapun, hanya kabut tebal yang memantulkan cahaya api. Lalu ada lebih banyak teriakan. Mereka semua adalah orang-orang yang diserang oleh iblis malam. Mereka semua adalah orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang tetapi tidak terlalu kuat. Di sana, ayo pergi dan melihat. Chen Xiang berdiri. Dia juga ingin melihat setan malam itu. Semua orang berkerumun ke arahnya, tapi dia malah berjalan menuju iblis malam, membuat orang berpikir bahwa dia gila dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mati. Chen Xiang bisa mencium bau darah, tapi tidak bisa melihatnya. Dia melihat ke tanah dengan hati-hati dan menemukan bekas tetesan darah yang sudah mengering. Ada juga jejak kaki yang berantakan. Terlihat orang yang diserang oleh Night Demon telah berjuang. Dimakan. Setan malam ini memakan orang dengan sangat bersih, atau mereka dibawa pergi, kata Bai Youyo. Hati-hati! Long Shui berteriak. Chen Xiang juga memperhatikan pergerakan di atas. Setan malam ini sebenarnya menukik turun dari ketinggian untuk menyerang. Tidak heran mereka berhasil dengan mudah. Iblis malam ini tidak sebaik itu. Chen Xiang bergerak dan menghindari dampak iblis malam. Ini adalah iblis malam kecil. Seperti yang diharapkan, dia bodoh dan jatuh ke tanah. Chen Xiang tidak menggunakan energi aslinya, tetapi menggunakan kekuatan fisiknya untuk merasakan sumber energi di tubuh Little Night Demon dan meninjunya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, dia telah melihat seperti apa rupa iblis malam kecil itu. Dia memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia, tetapi kulitnya berwarna biru kehitaman. Lengannya sangat panjang, mencapai lutut secara vertikal. Tubuhnya ramping dan kuat. Dia terlihat sangat kuat, tetapi otot-ototnya yang tiba-tiba dan warna biru dan hitamnya memberikan perasaan yang sangat menjijikkan kepada orang-orang. Setan malam kecil ini berwajah manusia, tetapi giginya hitam dan sangat tajam. Ada darah di mulut setan malam kecil ini, dan ada sisa daging. Sekali melihatnya dan Anda tahu bahwa dia baru saja memakan seseorang. Sekelompok datang. Long Shui berkata. Mereka semua datang dari langit, menukik ke bawah secara vertikal dengan kecepatan sangat tinggi. Chen Xiang menghantam langit dengan telapak tangan yang bergetar. Kekuatan telapak tangan bergetar di udara, menyebabkan tanah retak. Dengan keras, kekuatan telapak tangan Chen Xiang menembus beberapa iblis malam kecil yang menyerang dari udara, benda seperti Tiandan di dalam iblis malam kecil itu hancur, menciptakan ledakan yang dahsyat. Banyak orang merasa hal itu tidak terduga, mereka tahu bahwa orang yang melawan setan malam kecil sekarang bukanlah orang-orang dari kuil penekan setan, tetapi orang-orang yang mengikuti mereka seperti mereka.
Tampaknya iblis malam kecil ini juga dapat mengandalkan penyerapan kabut beracun untuk memperkuat dirinya sendiri. Chen Xiang menemukan bahwa iblis malam kecil ini adalah tidak sederhana. Ini hanya pinggiran, jadi tidak banyak setan malam kecil. Hanya sedikit yang dibunuh oleh Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang kembali membawa setan malam kecil pertama yang dia bunuh. Dia melemparkannya ke ruang terbuka, dan semua orang di sekitarnya terkejut saat mengetahui bahwa dia membawa kembali tubuh iblis malam kecil. Iblis malam kecil ini tidak sederhana. Mereka adalah makhluk abadi tingkat menengah hingga akhir. Mereka pandai dalam serangan di ketinggian. Tangan mereka sangat panjang dan kuat. Kuku mereka dapat menembus beberapa baju besi. Mereka juga sangat beracun. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah kembali besok. Jika kamu pergi ke kedalaman, begitu malam tiba, akan ada banyak hal seperti belalang. Jika kamu pikir kamu bisa menghadapinya, maka tinggallah. Chen Xiang meninggalkan kata-kata ini dan menghilang ke dalam kabut tebal. Dia datang ke samping tentara, dia ingin menjaga pasukan besar ini tetap dalam pengawasannya. Di tengah malam, terdengar banyak teriakan lagi, tapi kemudian tidak ada lagi jeritan. Saat fajar, banyak orang yang pergi satu demi satu, dan hanya sedikit orang yang mampu yang terus mengikuti pasukan besar. Klan burung kerajaan ada di sini, lebih dari 20 orang. Long Sui berteriak penuh semangat. Jin Peng kecil itu bisa memberi makan kita untuk waktu yang lama, jangan khawatir tentang hal lain, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Ada lebih dari 20 orang di klan burung kerajaan, tetapi yang berjalan di depan adalah seorang wanita berbaju merah dengan kuncir kuda yang panjang. Wanita ini memiliki wajah yang cantik. Meskipun wajahnya terlihat dingin dan sombong, matanya. Orang-orang mengira dia mudah didekati dan memberikan perasaan mulia namun lembut kepada orang-orang. Bukankah wajah ini sama dengan wajah burung Phoenix? Mungkinkah ini putri Phoenix dari klan burung kekaisaran? Dia sangat mirip dengan ayah Phoenix-nya, tetapi tidak sekuat ayahnya. Bahkan He Feng pun tidak sekuat ayahnya, sebaik dia berani datang ke sini untuk mati. Jin Peng kecil telah mati, yang merupakan kerugian besar bagi klan burung kerajaan. Jika putri Phoenix mati lagi, klan burung kerajaan tidak akan punya tempat untuk menangis. Kata Long Sui. Bab 1367 Grup Iblis Malam. Chen Xiang juga merasa tidak bijaksana bagi klan burung kaisar membawa burung Phoenix yang lemah ke sini. Naga dari klan kaisar naga semuanya relatif kuat. Mungkin burung Phoenix ini memiliki bakat untuk dilahirkan kembali, jadi tidak takut mati, kata Long Sui. Dapatkah pikiranmu melakukan perjalanan ke kedalaman? Saya baru saja menggunakan beberapa, tetapi saya tidak dapat melangkah terlalu jauh dan kekuatan jiwa menghilang. Dalam lingkungan ini, sangat nyaman bagi pikiran untuk melakukan perjalanan menjelajahi jalan, tapi sekarang ia tidak bisa bepergian terlalu jauh. Aku juga tidak bisa. Ada energi dalam kabut tebal yang dapat merusak kekuatan suci. Jika kekuatan suci kita terlalu jauh dari kita, itu akan mudah terkorosi dan hanya dapat digunakan di dekatnya. Long Sui berada dalam situasi yang sama, tapi dia bisa menjangkau lebih jauh dari Chen Xiang. Setan malam tidak muncul pada siang hari, jadi pada siang hari semua orang bergegas menuju ke sana. Tapi bukan berarti benar-benar aman di siang hari, bahaya di sini bukan hanya setan malam. Chen Xiang merasa meskipun dia memiliki peta sekarang, akan sangat sulit untuk mengikuti rute di peta karena dia tidak dapat melihat bentang alam di sini dan tidak dapat membandingkan peta untuk menemukan rute yang benar. Di depan adalah pasukan perkasa dan kuat yang terdiri dari ratusan ribu negara adidaya, dan di belakang hanya ada 1 atau 2 juta orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka tidak takut mati. Awalnya ada lebih dari 200 ribu, tetapi sejak malam setan muncul tadi malam dan beberapa orang meninggal, banyak orang menyerah dan pergi saat fajar. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Chen Xiang berada di puncak gunung yang tinggi. Dia menggunakan Divine Eye of Chaos untuk melihat ke kejauhan. Meskipun dia tidak dapat melihat pegunungan dengan jelas, dia dapat melihat garis yang jelas melalui Divine Eye of Chaos. Dengan cara ini, juga memudahkan untuk membandingkan peta. Tidak ditemukan, sepertinya mereka belum memasuki neraka iblis malam. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, lalu melihat ke bawah. Pada saat ini, ratusan ribu orang di depannya sudah turun ke lereng gunung. Dan ada sebuah gunung kecil di depan gunung itu. Tentu saja Chen Xiang tidak bisa melihat dengan jelas.
Dia melihat garis luar melalui kabut tebal dengan mata ilahi kekacauannya. Tepat ketika dia hendak bergerak maju, dia menemukan bahwa bukit di bawahnya benar-benar bergerak ke timur. Dia tahu bahwa dia telah melihatnya. Benar. Jika bukit itu bisa bergerak jika demikian, hanya ada satu kemungkinan, itu bukanlah bukit, melainkan binatang raksasa. Ini adalah alam kuno binatang suci. Ada banyak binatang raksasa yang kuat di dalamnya, dan tentu saja beberapa akan melarikan diri. Binatang raksasa ini awalnya adalah salah satu bahaya di pinggiran neraka setan malam. Setelah Chen Xiang menemukannya, dia segera berhenti. Kemudian dia melihat bayangan merah melalui Chaos Divine yang tiba-tiba terbang keluar. Jika dia melihat lebih dekat, itu tampak seperti seekor burung yang mengepakkan sayapnya, tetapi semuanya berwarna merah. Saya tidak tahu apakah itu Putri Phoenix atau Raja Phoenix. Chen Xiang tidak dapat merasakan aura di depannya, karena kabut tebal yang aneh ini dapat menghalangi penyebaran aura, membuatnya sulit baginya untuk melayang di sana bahkan dengan kekuatan suci. Itu Phoenix kecil. Nak, aku tidak menyangka kekuatannya lebih kuat dari yang kuharapkan, kata Long Shui. Seberapa jauh lebih baik darimu? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. HMPH, kamu harus bertanya seberapa baik aku daripada dia. Burung kecil ini bukan tandinganku. Jika aku menyerang, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu ekor. Dia hanyalah Putri Phoenix, dan aku adalah Kaisar Naga Langit, tidak ada perbandingan sama sekali. Long Shui membual dengan bangga, seolah-olah Putri Phoenix akan segera berlutut dan memujanya begitu dia muncul. Baiklah, Kaisar Tianlong sayang, pergi dan tangkap dia, daging burung Phoenix pasti terasa enak. Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Daging Phoenix rasanya tidak enak. Sangat keras dan asam. Akan sangat pahit jika dipanaskan, dan tidak mudah dipotong. Dibandingkan dengan rasa daging Jinpeng, rasanya seperti surga dan bumi, itu? Chen Xiang tidak mempercayainya. Hanya ada sedikit orang Phoenix, dan dia dan Long Shui telah bersama begitu lama, dan dia belum pernah mendengar dia membicarakannya. Aku belum memakannya, tapi itu disebutkan dalam warisan ingatanku, jadi tidak salah lagi, kata Long Shui. Kekuatan Putri Phoenix sangat bagus, dan dia melenyapkan binatang raksasa yang menghalangi jalan itu dalam sekali jalan. Selama periode ini, dia hanya mendengar binatang itu mengaum dengan marah, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Ada banyak kristal abadi pada binatang raksasa itu yang bisa dijual, kata Chen Xiang dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Dia adalah Putri Phoenix, jadi apakah dia akan kekurangan kristal peri ini? Kata Long Shui. Chen Xiang terbang turun dari puncak gunung. Saat ini, dia sudah jauh di belakang orang-orang itu. Orang-orang yang mengikutinya merasa sangat santai, karena pasukan besar di depan sedang membuka jalan. Mereka yang di belakang mereka tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang apapun. Mereka hanya harus berhati-hati di malam hari. Beberapa setan malam itu. Chen Xiang merasa akan lebih baik jika 10% dari kelompok orang ini dapat kembali hidup. Adapun para murid yang dipanggil oleh kekuatan besar, mereka semua harus mati. Bagaimanapun, kekuatan besar seperti mereka tidak kekurangan ini. Murid tingkat rendah, dan ada banyak dari mereka setiap hari ingin bergabung dengan kekuatan mereka. Hari mulai gelap, dan semua orang mulai khawatir lagi, dan tangisan menakutkan dari para iblis malam berangsur-angsur muncul. Saat langit menjadi semakin gelap, tangisan menjadi semakin keras. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk merasakan bahwa mereka rasanya seperti diselimuti oleh suara melolong yang berisik, datang dari segala arah, dan suaranya sangat keras, seolah-olah ada yang berteriak dan menangis di telinga Anda. Chen Xiang tidak peduli, dia bisa langsung menutup pendengarannya agar dia tidak terpengaruh dan hanya bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk memahami situasi sekitarnya. Tempat ini sudah dianggap sebagai neraka iblis malam. Jika iblis malam muncul, jumlah mereka tidak akan banyak lagi. Bai Yoyo berkata, dilihat dari suaranya, kelompok iblis malam di sini dipimpin oleh Raja Iblis Malam. Raja Iblis Malam itu bijaksana, dan tidak lebih buruk dari manusia. Setelah mendengar instruksi Bai Yoyo, Chen Xiang segera menjadi waspada. Dia tidak ingin terluka setelah masuk ke neraka iblis malam ini. Raksasa dari kekuatan besar sepertinya menyadari bahaya di sekitar mereka, tapi raksasa ini tidak perlu terlalu mengkhawatirkan diri mereka sendiri sekarang. Mereka sangat kuat.
Selama Raja Iblis Malam tidak menyerang mereka di kelompok, mereka tidak akan mendapat tekanan apapun. Mereka menggunakan kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka untuk membentuk perisai, dan Iblis Malam tidak berani mendekati mereka. Kekuatan suci Chen Xiang dapat dilepaskan hingga radius sekitar 10 kaki. Dia sekarang waspada terhadap langit, karena Iblis Malam itu semuanya menyerang dari udara. Iblis Malam telah muncul. Ada banyak dari mereka. Meskipun mereka semua adalah Iblis Malam kecil, jika jumlahnya begitu banyak, bahkan Raja Abadi mungkin tidak dapat menahan mereka. Seru Long Shui. Berapa banyak? Chen Xiang menelan, lalu menarik napas. Jumlah yang bahkan Raja Abadi tidak bisa menahannya pasti akan sangat menakutkan. Setidaknya 200.000. Mendengar angka ini, Chen Xiang sedikit gemetar. Pada saat ini, tanah sedikit bergetar. Semuanya ada di surga dan di bumi, kata Long Shui. Ada iblis malam di bawah tanah? Teriak Chen Xiang, lalu dia melompat dan pada saat yang sama melepaskan penutup Xuan Wuluotian, menggunakan atribut air yang kuat Qi untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah iblis malam di langit menyentuh tubuhnya. Bab 1368, Monumen Surgawi Menekan Setan. Wow! Begitu Chen Xiang melompat, tanah tiba-tiba menggembung, dan sekelompok besar iblis malam muncul. Awalnya ada banyak kebakaran, tetapi semuanya dihancurkan oleh iblis malam yang muncul dari tanah, dan iblis malam di langit. Seperti tetesan air hujan. Dampaknya jatuh. Chen Xiang merasa bahwa dia telah menabrak banyak orang, dan ada banyak iblis malam yang menggigit mulutnya atau mencabiknya dengan tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat menembus lapisan air tebal yang telah dia suntikkan dengan kekuatan untuk menekan iblis. Tanpa cahaya api, warnanya gelap gulita. Tanah menjerit berulang kali. Darah kental memenuhi udara dan aura jahat dari Night Demon menjadikannya bab yang menjijikkan dan menakutkan. Dalam kegelapan, sesekali ada sinar cahaya, dan Chen Xiang merasakan aura kuat datang dari arah kekuatan besar, dan para raksasa itu juga bergabung dalam pertempuran. Ada banyak sekali. Chen Xiang merasa bahwa dia sekarang berada di lautan yang dibentuk oleh iblis malam. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan di tubuhnya, dia bisa melayang. Ada iblis malam yang padat di sekujur tubuhnya, semuanya di sekelilingnya, menyerangnya dengan gila-gilaan. Hal-hal ini terlalu menakutkan. Chen Xiang hanya merasa bahwa Xuan Wuluo Tianxi-nya melemah sedikit demi sedikit, karena iblis malam ini semuanya pertengahan hingga akhir, tahap abadi. Saat ini, mereka menjadi gila. Kekuatan yang menyerangnya sangat kuat. Meskipun dia dapat dilindungi oleh perisai basal yang tebal, itu terus-menerus dikonsumsi saat menahan serangan itu. Kamu adalah satu-satunya yang datang untuk ikut bersenang-senang. Orang lain bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa, dan ada 3 dewa abadi di antara mereka, kata Long Shui. Apa? Chen Xiang merasa ngeri. Dia baru saja melangkah ke neraka iblis malam dan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Ini memang tempat berbahaya yang bahkan Raja Abadi tidak akan berani masuk dengan santai. 3 Raja Abadi tidak bisa menahan kelompok iblis malam yang kelaparan ini dalam waktu lama. Sialan! Chen Xiang sangat marah di dalam hatinya, dan tangannya tiba-tiba terulur dari penutup langit kura-kura hitam dan melepaskan beberapa bola api surgawi. Api surgawi langit dan bumi dilepaskan dengan menggunakan kekuatan suci penekan iblis, dan memiliki tingkat kematian yang sangat besar terhadap iblis malam kecil ini. Pada saat ini, iblis malam kecil ini semuanya berkumpul bersama. Hanya dalam waktu singkat, api surgawi langit dan bumi menyebar dan membakar area yang luas, penguntit malam kecil. Setan malam kecil tersapu oleh api surgawi, dan mereka mengeluarkan jeritan yang tajam. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berdaya dikelilingi oleh setan malam. Setan malam kecil ini benar-benar bodoh. Mereka semua digunakan bersama-sama. Sekarang mereka bahkan tidak perlu terbang, mereka semua ditumpuk di sini. Setelah Chen Xiang melepaskan api surgawi, dia merasa jauh lebih santai. Setidaknya dia tidak akan dikerumuni oleh iblis malam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Iblis malam kecil sebanyak itu seharusnya dipimpin langsung oleh Raja Iblis Malam. Umumnya, Raja Iblis Malam memiliki 100 iblis malam. Jumlah iblis malam kecil yang dipimpin oleh 100 iblis malam ini setidaknya puluhan juta. Bai Youyou berkata. Setidaknya puluhan juta setan malam kecil.
Chen Xiang bergidik hanya memikirkannya, dan ini hanyalah area luar. Jika kamu sendirian, kamu mungkin tidak membangkitkan pikiran iblis malam kecil ini. Sumei Yao berkata, kamu mengikuti sekelompok besar orang ini, jadi kamu akan mudah ditemukan. Ketika kamu menemukan rute di peta, jangan ikuti mereka. Chen Xiang menggunakan api untuk membakarnya di sana, dan menyebar kemana-mana. Api langit yang dilepaskan oleh Chen Xiang sulit untuk dipadamkan. Setelah terbakar sampai titik kecil, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Ada orang yang sangat kuat di antara manusia itu, dan jenis nyala api ini sebanding dengan milikku. Putri Phoenix memandang dengan serius ke arah api yang menyala di luar masker gas. Tempat di mana kekuatan besar ini berada dilindungi oleh perisai udara yang besar. Setan malam kecil itu semuanya tertutup di luar perisai udara. Api langit yang dilepaskan oleh Chen Xiang telah menyebar di sini, dan orang-orang di dalamnya dibombardir melalui perisai udara. Monster malam kecil itu. Ayah, api macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Putri Phoenix mengerutkan kening. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan dua sinar merah menyala. Setelah menembus perisai udara, mereka mengenai iblis malam kecil, tapi mereka terbakar tapi kecepatannya tidak secepat Chen Xiang. Api surgawi dengan kekuatan untuk menekan iblis harus lebih tinggi dari 5 elemen api surgawi, kata Raja Phoenix. Orang ini bukan dari kuil penekan iblis kami. Tidak banyak orang di kuil penekan iblis kami yang dapat menggunakan api langit tingkat ini. Dia mungkin telah belajar dari para penggarap biasa kami, kata seorang lelaki tua dari kuil penekan iblis. Semuanya, mohon diperhatikan. Ini adalah serangan yang dilakukan oleh Raja Iblis Malam. Sekarang mereka berencana menggunakan kekuatan kita. Kita tidak perlu mengambil tindakan terhadap hal-hal kecil seperti itu. Kita harus mencadangkan kekuatan kita untuk menghadapi malam itu Raja Iblis dan Raja Iblis Malam. Orang yang berbicara adalah Long. Ya Tuhan, dia sepertinya lebih mengenal tempat ini. Sial, jika orang-orang itu tidak ada di sini, aku bisa menggunakan segel suci penekan iblis atau pisau pembunuh iblis naga azur untuk menghadapi orang-orang ini hanya dalam beberapa detik, kata Chen Xiang, meskipun dia membakar banyak orang. Setan malam, tapi setan malam kecil ini sama seperti belalang, sulit untuk membunuh mereka semua, sekali Anda membunuh mereka, akan ada lebih banyak lagi. Dengan monumen penekan surga, tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, itu tidak masalah, kata Sumei Yao. Monumen Dewa Penekan Surga awalnya diperoleh oleh Chen Xiang dari bongkahan besar es hitam. Es hitam awalnya ditemukan oleh kuil Dewa Api, dan diangkut ke kawah gunung berapi dan didorong ke bawah hingga mencair, dan monumen penekan surga monumen dewa muncul. Chen Xiang pernah menggunakan monumen Dewa Penekan Setan ini untuk menghancurkan senjata suci dan disformasi super, yang sangat kuat. Begitu monumen ilahi penekan surga muncul, udara dingin tiba-tiba memenuhi udara. Sebelumnya, Chen Xiang masih menggunakan api, tetapi dalam sekejap mata, dia menggunakan kekuatan es yang begitu kuat, yang sangat mengejutkan. Chen Xiang mengendalikan monumen ilahi penekan langit untuk melayang. Setan malam kecil itu tidak berani mendekati monumen ilahi penekan langit. Monumen suci yang pernah menekan Bingtian ini mengandung udara dingin yang sangat kuat dan menakutkan. Banyak setan malam kecil yang terjebak oleh udara dingin dan terbunuh, membeku hingga membeku dan kemudian hancur. Monumen ilahi penekan surga melayang ke udara, Shen berteriak dengan keras, dan monumen ilahi penekan surga jatuh dengan keras. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi abadi dalam kabut tebal diekstraksi, dan sejumlah besar energi abadi di dalam kabut tebal diekstraksi. Kekuatan ilahi dan energi sejati Chen Xiang juga diekstraksi. Panggilan. Ketika monumen ilahi penekan surga ditekan, ledakan es yang sangat kuat terjadi, dan hembusan angin es menerbangkan semua iblis malam kecil di sekitar Chen Xiang. Ketika iblis malam kecil itu diterbangkan, mereka juga membeku. Mereka bertabrakan satu sama lain dan berubah menjadi pecahan es. Monumen ilahi penekan langit jatuh ke tanah saat ini, dan segala sesuatu di sekitarnya tertutup embun beku. Chen Xiang duduk di monumen ilahi penekan langit yang besar. Setan malam kecil tidak mendekat karena mereka membenci udara dingin yang dilepaskan oleh monumen ilahi penekan langit. Chen Xiang sekarang sangat dekat dengan ratusan ribu orang itu. Karena monumen ilahi penekan surga, semua iblis malam kecil di sekitarnya telah menghilang.
Setan malam kecil itu takut dengan udara dingin, dan mereka yang mendekat akan melakukannya jatuh. Ratusan ribu orang dapat melihat melalui perisai udara saat ini dan melihat seorang pemuda duduk di monumen penekan surga memancarkan cahaya putih suci dalam kegelapan. Bab 1369 Raja Iblis Malam. Kekuatan es yang dikeluarkan oleh monumen ilahi penekan langit dikelilingi oleh es, dan sisa-sisa setan malam kecil dapat dilihat di banyak pecahan es. Hanya satu orang yang dapat menekan begitu banyak setan malam kecil. Kekuatan semacam ini sungguh mengagumkan. Beberapa raksasa tahu bahwa Chen Xiang menggunakan api untuk membakar ratusan ribu setan malam kecil sampai mati, dan saat monumen Dewa Penekan muncul sekarang, ratusan ribu setan malam kecil mati. Sekarang orang-orang kuat itu sedang melihat monumen Dewa Penekan Surga tempat Chen Xiang duduk. Tidak ada tulisan di atasnya. Selain ukurannya yang relatif besar, loh batu ini tidak ada yang istimewa. Tidak mungkin mengetahui asal-usulnya. Namun, kekuatan monumen Dewa Penekan Surga ini berada di luar jangkauan semua orang sekarang, semuanya terlihat jelas. Hati-hati terhadap iblis malam. Putri Phoenix berteriak dari dalam masker udara. Chen Xiang telah waspada dengan munculnya monumen ilahi penekan surga, kabut di sekitarnya telah menyebar, jarak pandang sangat tinggi, dan kekuatan ilahi tersebar ke wilayah yang lebih luas. Chen Xiang telah membunuh begitu banyak iblis malam kecil. Jika Lord Night Demon muncul, dia pasti akan menyerangnya. Hancurkan pekerjaan besarku. Ketika teriakan aneh dan marah muncul, lampu merah melesat dari satu arah dan mengenai kepala Chen Xiang. Kaisar Naga ada di dekatnya, begitu pula musuh kuat kuil penekan iblis dan kuil api. Chen Xiang tidak berani mengekspos dirinya terlalu banyak sekarang. Sekarang dia telah memastikan bahwa Kaisar Naga dan yang lainnya belum mengetahui identitasnya. Aku sudah lama menunggumu. Chen Xiang dengan cepat melambaikan tangannya dan melemparkan belati. Itu adalah belati Kaisar Iblis yang bisa menelan kekuatan semua iblis. Belati Kaisar Iblis terbang keluar, dan setelah ditelan oleh lampu merah dengan kekuatan sihir yang kuat, belati itu menusuk Raja Iblis Malam yang terbang di atasnya dengan energi iblis yang sangat kuat. Prajurit Iblis Kuno. Kata Raja Iblis Malam dengan ngeri, kekuatan yang terkandung dalam belati Kaisar Iblis membuatnya merasa bahwa dia sedang menghadapi Dewa Iblis yang kuat. Raja Iblis Malam dengan cepat menghindari belati Kaisar Iblis, melihat bahwa dia tahu bahwa belati itu tidak dapat disentuh, tetapi begitu dia menghindarinya, Chen Xiang telah mengendalikan monumen ilahi penekan surga dan mendorongnya ke bawah dengan keras. Kamu tidak cukup kuat. Raja Iblis Malam menghantam bagian bawah monumen ilahi penekan surga dengan telapak tangannya, menggunakan kekuatan yang kuat untuk menghilangkan kekuatan monumen ilahi penekan surga. Dia bertarung dengan Chen Xiang dan tahu bahwa Chen Xiang tidak terlalu kuat, jika tidak, serangan dari monumen penekan surga tadi akan melukainya secara serius. Salah satu lengan Raja Iblis Malam sudah kaku, dan dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mengusir kekuatan dingin. Sekarang Chen Xiang akhirnya bisa melihat dengan jelas Night Demon ini. Dibandingkan dengan Night Demon kecil itu, dia terlihat jauh lebih putih dan lebih seperti manusia. Namun, lengannya masih panjang dan kulitnya masih sedikit hitam, tapi dia tidak terlalu terlihat menakutkan. Jika Chen Xiang menggunakan seluruh kekuatannya saat ini, ditambah kekuatan Long Shui, dan menggunakan hal-hal seperti pisau pembunuh iblis naga azur dan segel suci penekan iblis, dia dapat menghadapi Raja Iblis Malam. Tetapi kondisi saat ini tidak mengizinkannya, dan dia tidak berniat bertarung dengannya. Berjuang sampai akhir, karena ada sekelompok besar orang kuat di dekatnya, dan siapapun dari mereka dapat membunuh Raja Iblis Malam. Sepertinya dia tidak terlalu kuat. Putri Phoenix melirik Raja Phoenix, yang mengangguk padanya. Putri Phoenix mendapat izin, dan dua cincin menyala muncul di tangannya. Senjata yang dia gunakan adalah cincin yang relatif tidak populer. Dia melemparkan lingkaran api dari kejauhan. Cincin api itu seperti anak panah cahaya, menyeret ekor api yang panjang dan mengenai Raja Iblis Malam. Melihat seseorang bergabung dalam pertempuran, Chen Xiang buru-buru menyingkirkan monumen Dewa Penekan Surga, lalu menjauh dari medan perang dan memasuki kabut tebal. Melihatnya pergi begitu cepat, Putri Phoenix sedikit tidak senang dan mendengus. Chen Xiang memasuki kabut tebal dan menghilang dengan cepat. Kaisar Naga dan Raja Phoenix sama-sama mengerutkan kening karena kemampuan bersembunyi Chen Xiang mengejutkannya.
Dia sepertinya telah menguap dalam waktu singkat dan tidak bisa merasakan auranya sama sekali, dan dia tidak diserang oleh iblis malam kecil itu. Putri Phoenix ini benar-benar merepotkan, tapi aku harus berterima kasih padanya. Jika dia tidak mengambil tindakan, cepat atau lambat aku akan ketahuan. Chen Xiang berubah menjadi daun di tanah, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Saya pikir dia tertarik pada Anda, dia mengingatkan Anda sebelumnya. Long Shui tersenyum ambigu. Meskipun saya sangat percaya diri dengan pesona saya tidak terlalu percaya diri. Bagaimana saya bisa-bisa memikat Putri Phoenix ini tiba-tiba? Chen Xiang hanya berpikir bahwa Putri Phoenix itu baik hati. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Apakah tidak banyak wanita kuat yang tertarik padamu? Setidaknya aku, Kaisar Naga, tertarik padamu. Apa menurutmu aku tidak sebaik Putri Phoenix? Long Shui berkata dengan senyum. Itu hanya menarik. Chen Xiang masih menjalin hubungan dengannya secara mental, dan dalam arti tertentu, naga kecil ini sudah menjadi miliknya. Sungguh menakjubkan. Aku membunuh Raja Iblis malam ini hanya dalam beberapa detik. Seru Chen Xiang. Setelah beberapa kata yang tidak masuk akal dengan Long Shui, Raja Iblis malam dipukul puluhan kali oleh cincin api yang terbang. Setiap pukulan seperti pukulan penuh dari Putri Phoenix. Pada akhirnya, kedua cincin itu digabungkan untuk menyerang dengan kekuatan yang kuat. Pukulan membunuhnya secara langsung iblis malam itu. Tepat setelah membunuh dunia iblis, sekelompok besar iblis malam kecil datang dari langit dan bumi. Putri Phoenix mengerutkan kening, dan tiba-tiba bola api muncul dari belakang, dan sepasang sayap Phoenix besar muncul, terbang menuju udara topeng, langsung bakar jalan keluarnya. Tidak ada iblis malam kecil yang dapat merasakan Chen Xiang, jadi Chen Xiang aman saat ini. Dia tidak akan menyerang iblis malam kecil itu dengan putus asa seperti sebelumnya. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Raja Iblis Malam ada di sini, jadi Raja Abadi itu tidak mengambil banyak tindakan. Mereka harus berurusan dengan Raja Iblis Malam itu. Sepertinya ada beberapa Raja Iblis Malam yang mengawasi, kata Bai Youyo. Apakah ada banyak Iblis Malam di sini? Chen Xiang bertanya. Ada banyak. Saya tidak tahu bagaimana Iblis Malam di sini dihasilkan. Bahkan jika mereka dibunuh, masih banyak. Dan mereka dapat bertahan hidup bahkan jika mereka tidak memakan manusia. Seiring waktu, mereka dapat berevolusi menjadi malam, setan. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang kuat yang masuk ke sini untuk membunuh setan malam, dan seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak setan malam di sini. Sebagian besar setan malam ini menggunakan sekelompok besar setan malam kecil untuk bunuh diri terlebih dahulu, memakan kekuatan lawan, dan kemudian mencari peluang untuk melakukan serangan diam-diam, sangat berpengaruh. Perisai udara memancarkan cahaya redup, dan Chen Xiang, yang bersembunyi di samping, dapat melihat bahwa mereka yang menyerang di perisai udara adalah mereka yang lemah. Kekuatan, sementara Raja Abadi yang kuat itu hanya mengarahkan dari samping, atau ada beberapa tingkat dewa abadi yang sesekali menyerang beberapa kali. Jika terus seperti ini, akan bertahan hingga subuh. Begitu fajar menyingsing, setan malam kecil ini akan bersembunyi, dan saya tidak tahu mengapa. Iya, jika tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan, para setan malam itu tidak akan mengambil tindakan, karena ada banyak setan malam kecil di sini, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati setan malam kecil itu. Sukata Meiyao. Setan malam kecil itu berlumuran racun, dan sumber energi di tubuh mereka bukanlah sejenis ramuan surgawi. Mayat mereka tidak berguna, yang membuat Chen Xiang merasa sangat disayangkan. Kalau tidak, jika ada begitu banyak mayat, jika mereka ada gunanya, akan ada masalah besar jika mereka dikumpulkan bersama-sama. Bab 1370 Badai sebelum pintu masuk. Saat fajar menyingsing, sekelompok besar setan malam kecil tiba-tiba bubar. Saya tidak tahu mengapa mereka semua terbang sebelum siang hari tiba. Namun, setan malam ini tidak takut pada cahaya. Jika siang hari, mereka tidak sekuat itu. Begitu terkena sinar matahari, mereka semua akan berubah menjadi kabut. Bai Youyo berkata, tuanku mencobanya saat itu, dan bahkan iblis malam pun tidak berani. Muncul di siang hari. Begitulah cara kerjanya. Apakah Anda tahu di mana mereka bersembunyi? Tanya Chen Xiang. Di bawah tanah.
Ini mengingatkan Chen Xiang pada kelompok suku geosentris di Dragon Vein. Mereka tidak bisa muncul di siang hari. Jika terkena sinar matahari, mereka akan mati. Mungkinkah iblis malam ini dikutuk seperti klan inti bumi? Chen Xiang bertanya-tanya dalam hatinya, karena kelahiran iblis malam ini selalu menjadi misteri. Saat fajar, semua orang menghela nafas lega, karena tadi malam tidak ada kerugian, dan yang meninggal hanyalah mereka yang mengikutinya. Chen Xiang berubah menjadi serangga terbang dan mengikuti ratusan ribu orang ini. Dia sangat aman saat ini. Bahkan jika sesuatu yang kuat tiba-tiba muncul, itu hanya akan diarahkan pada sekelompok besar orang di depan. Dia mengikuti sekelompok orang ini hanya untuk memasuki neraka iblis malam ini dengan lebih aman dan menemukan rute yang ditunjukkan di peta. Jika rute itu aman, dia tidak perlu lagi mengikuti kelompok orang ini. Mereka tiba di tepi neraka iblis malam tadi malam, dan hari ini mereka pasti akan masuk jauh ke neraka iblis malam. Sekarang kita telah memasuki neraka setan malam, itu tidak akan seaman sebelumnya. Penuh bahaya, kata Bai Yoyo. Sekarang dia merasa itu sangat berbahaya, karena hutan yang penuh kabut tebal sangat sepi. Ada sesuatu yang salah. Setelah mendaki 2 gunung, hari sudah siang. Di puncak gunung tadi, Chen Xiang memeriksa medan di depannya. Yang mengejutkannya adalah dia menggunakan mata kekacauan untuk melihat menembus kabut putih tebal. Dan melakukan tidak melihat garis luar gunung, yang berarti ada dataran luas di depannya. Sepertinya dekat. Chen Xiang tiba-tiba menjadi bersemangat, karena ada dataran besar yang tergambar di bagian atas peta, dan itu sangat dekat dengan rute aman. Sekarang dia akhirnya tahu di mana dia berada di peta. Dengan cara ini, dia ingin pergi mendapatkan rute aman menjadi sangat sederhana, dan dia sekarang tidak lagi harus mengikuti rombongan di depannya. Ada gerakan, kata Long Shui. Orang-orang di depan telah berhenti. Tanah berguncang. Tampaknya sekelompok besar benda besar bergegas mendekat. Chen Xiang melihat ke tanah dan menemukan bekas sedikit guncangan di tanah. Ada kabut tebal di sekitar sini, dan Anda tidak dapat melihat apapun di depan Anda. Dan ini adalah dataran. Ada pegunungan di semua sisi dataran ini. Jika ada sesuatu yang menyerbu, mungkin itu adalah binatang buas, karena malam hari setan hanya dapat dilihat pada malam hari. Akan muncul. Kebanyakan dari mereka mungkin akan mati, kata Long Shui. Chen Xiang segera menggunakan Divine Eye of Chaos, dan melalui awan dan kabut, dia bisa melihat banyak orang padat berlari ke arahnya, seperti ombak, sangat bergejolak dan gila, dan tanah berguncang saat mereka berlari. Binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya ini tiba-tiba meraung bersama, dan auman itu mengguncang bumi. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan, karena mereka tahu bahwa apa yang datang saat ini berbeda dengan iblis malam kecil tadi malam. Meskipun iblis malam kecil itu adalah manusia, dia memiliki kekuatan abadi tingkat menengah, tetapi dia sangat takut dengan kekuatan kuil penekan iblis. Aura besar itu dapat membuat iblis malam kecil itu tidak berdaya. Tapi saat ini, ada binatang raksasa yang terbang di atasnya, dan ada juga beberapa aura yang sangat kuat. Sepertinya mereka bukan hanya binatang raksasa biasa, tapi juga raja binatang dan raja binatang yang kuat. Pergilah ke rute aman itu dengan cepat, kata Sumei Yao. Jumlah monster raksasa itu sangat banyak, setidaknya ratusan ribu. Mereka jelas sudah lama menunggu di sini. Begitu seseorang melangkah ke sini, mereka bergegas dengan perkasa. Chen Xiang melayang ke udara, berubah kembali ke bentuk manusianya, dan kemudian menggunakan mata kekacauan ilahi secara ekstrim untuk melihat pegunungan di depannya. Setelah melewati dataran luas di sana terdapat sebuah gunung berbentuk labu. Di sebelah gunung labu ini terdapat sebuah gunung yang besar. Di gunung ini akan terdapat celah kecil yang hanya cukup besar untuk dilewati oleh 2 orang secara berdampingan. I tidak tahu apakah itu terbentuk secara alami atau seseorang dengan sengaja menggalinya. Singkatnya, retakan yang dalam sangat aman di dalamnya, dan sulit bagi binatang raksasa untuk menyerangnya, dan tidak mudah untuk ditemukan. Chen Xiang segera terbang menuju pintu masuk jalur aman. Tidak lama setelah dia terbang, terdengar suara perkelahian dari belakang, raungan binatang yang kuat, dan gelombang udara yang menyebabkan kabut tebal melonjak. Bahkan Chen Xiang sangat terpengaruh saat terbang, menyebabkan kecepatannya menjadi lebih lambat. Wow, bahkan Kaisar Naga dan Raja Phoenix telah bergabung dalam pertempuran.
Pantas saja Sister Yoyo dan tuan mereka terluka parah saat itu. Neraka iblis malam ini sangat kuat, kata Long Shui terkejut. Chen Xiang juga merasakan aura Kaisar Naga dan Raja Phoenix dapat membuat mereka mengambil tindakan, itu pasti Raja Binatang yang sangat kuat, dan bukan hanya satu. Chen Xiang membutuhkan setengah jam untuk menjauh dari medan perang, pada saat ini, dia tidak lagi terpengaruh dan kemajuannya jauh lebih cepat. Hampir sampai. Chen Xiang mempercepat dan menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat retakan kecil di depan dua gunung yang tinggi itu, jika dia tidak memiliki penglihatan yang baik, dia mungkin masih bisa melihatnya. Kini ia pun menemukan fenomena aneh, di area tempatnya berada tidak ada kabut putih tebal, membuat pemandangan luas di depannya terlihat sangat jelas. Ada seseorang. Chen Xiang terkejut, berpikir bahwa dia dapat melihat dengan jelas, sehingga dia dapat melihat seseorang di depannya, dan itu bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari 10. Itu Putri Phoenix. Pantas saja aku tidak bisa merasakan auranya sekarang. Aku tidak menyangka dia sudah ada di sini, kata Long Shui. Dan He Feng, anak-anak muda lainnya harus dikirim oleh kekuatan besar itu. Saya tidak berharap mereka tahu di mana pintu masuk yang aman. Apakah ada banyak peta? Mereka datang lebih cepat dari saya. Chen Xiang merasa tidak enak karena dia jelas sudah lama mengetahui bahwa orang ini akan ada di sini. Perhatikan peta itu baik-baik. Ada banyak jalan bercabang di sana. Mungkin peta mereka memiliki jalan bercabang yang berbeda. Mungkin peta Anda yang paling benar, kata Long Shui. Putri Phoenix He Feng dan yang lainnya tidak bertarung dengan binatang buas itu, tetapi datang ke sini, tujuannya jelas. Mereka mulai berkelahi. He Feng sebenarnya mulai bertarung dengan Putri Phoenix. Long Shui terkejut. Putri Phoenix sama dengan Pangeran Naga Suci, tapi sekarang dia diprovokasi oleh seorang pangeran dari Kerajaan Abadi Wandan. Jika dia membiarkan jika Raja Phoenix mengetahuinya, pasti tidak akan ada buah yang baik untuk Kerajaan Abadi Wandan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.